Sambutannya Bapak Kepala SDN 14 dan 1 Sukamulya. Sambutan kedua kepada Bapak Korwil Kecamatan Pamili, tempat Jawa Tengah, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Trans 1 Sukamulya beserta Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu atau Ketua Komite, atau Pak, tidak bisa Pak Ketua Komite atau beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah Bapak Ibu, orang tua ataupun wali kelas, wali murid ya, dari kelas 4, 5, 6 ya, yang saya banggakan. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat yang diberikan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Sekolah Dasar Negeri 14 Trans Sukamulya ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, berkaitan dengan pertemuan pada hari ini tentunya dari kami dari pagi Bapak Ibu. Nah, ini sudah sesi yang kedua. Yang perlu saya tekankan adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berkaitan sekolah ini adalah sebagai pusat pendidikan tingkat dasar di Sukamulya, walaupun ada madrasah dan lain sebagainya, semuanya sama adalah pusat pendidikan. Yang pertama saya harapkan adalah Bapak Ibu dukungannya ya. Dukungan itu bukan berarti bayar duit, bukan. Dukungan dalam arti Bapak Ibu di rumah setelah anak belajar di sekolah ditanya ada PR enggak, nak? Enggak belajar, disuruh belajar di rumah. Itu adalah dukungan orang tua terhadap sekolah. Dan masih banyak lagi jenis dukungan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada orang tua yang kelas 5. Coba saya mau katakan Bapak Ibu, yang anaknya kelas 5. Oke, anak kelas 5, nampaknya belum semua Pak ya. Ya, jadi anak yang kelas 5, kenapa yang kelas 5 aja? Yang 4 kok enggak, yang 5 enggak, bukan Bapak Ibu. Anak-anak kelas 5 ini tahun ini nanti di bulan Oktober atau November, yaitu akan ada ujian nasional berbasis komputer. Ya. Jadi ANBK. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk menyikapi karena sekolah tentunya laptop punya 6 yang untuk dipakai. Nah, ini jika ada Bapak Ibu di rumah yang punya laptop, itu bisa dipakai untuk anaknya. Ya, mana Bu Proktor siapa? Proktor siapa? Bu Ayu. Oke, ada proktornya. Itu ya Bapak Ibu. Dan tolong Bapak Ibu, saya tanya coba ini yang kelas 5, ada anak Bapak Ibu yang kelas 5 belum bisa baca, ada enggak? Yang tahu Ibu di rumah, Bapak di rumah. Yang kelas 5 ada enggak? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa baca semua. Karena berdasarkan pantauan saya Bapak Ibu, anak kelas 5 itu masih ada yang belum bisa membaca. Saya pikir waktu kemarin Bapak di Dinas Kabupaten koordinasi, ternyata Bapak SMP kelas 7, kelas 8 tidak bisa baca. Ada sama yang bisa baca. Tidak bisa baca, jadi dikumpulkan dari kelas 7, kelas 8 diajari SMP. Tapi sehingga alhamdulillah kita Bapak Ibu, guru dan orang tua sudah mengkondisikan anaknya untuk pandai membaca. Karena soalnya panjang-panjang ini kalau di online itu, ya. Nah, kalau soalnya di laptop itu nanti di online panjang-panjang untuk ANBK. Saya pun pusing mengambil. Saya pernah dites pun nilainya tidak bagus. Tidak bagus saya, apalagi anak-anak. Ya, tapi bukan berbalik karena saya sudah tua. Ya, mungkin tidak pandai lagi. Anak-anak lebih bagus. Saya harapkan kerjasamanya nanti untuk ANBK. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan proses belajar mengajar di SD 14 Trans Sukamulya, bila mana ada, jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan, berarti Bapak Ibu tolong sampaikan kepada kepala sekolah atau kepada guru-guru wali kelas masing-masing. Jangan sekali-kali nanti upload di Facebook. Saya mesti datang, ketahuan saya mesti datang.
Ya, jadi itu jangan upload di Facebook. Takut kita enggak, nanti saya takutnya ibu yang masuk di itu di depan rumah duduk tuh, ya, enggak apa-apa. Ya, paling 6 bulan kok ya, bisa suami bisa 6 bulan enggak apa-apa. Karena saya berkali-kali menangani, mungkin lebih 5 kali nih. Saya ancam dulu komentar nih. Ya, jadi ada diupload di medsos, guru-guru nggak pernah ngajar baca, ada keterlaluan. Jadi jangan sampai itu terjadi di Sukabumi. Kalau ada sesuatu silakan sampaikan para sekolah. Kalau takut dengan Pak Suhan atau Pak Jadi atau guru-guru, silakan ke Korwil, nanya Mbak Aman, ya, nggak masalah. Ya, jadi yang jelas ada sesuatu kepentingan sekolah, tolong Bapak Ibu sampaikan dengan baik kepada kepala sekolah, kepada dewan guru. Tidak mempan, silahkan ke kantor, ke Bodok, kantor di Bodok. Tadi aja kantor yang itu, yang bapak kepalanya ada putih semua itu mana? Orang Bodok nggak tahu semua. Itu juga di sana, di belakang kantor desa. Ya. Jadi hal itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tata tertib nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Ya, tata tertib itu disampaikan karena itu harus merupakan jadi bukti bahwa kita sudah menyampaikan tata tertib. Nanti di laporan Pak Kepala Sekolah itu menjadi dokumen 1 KTSP. Jadi harus disepakati antara orang tua dan guru Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti dimasukkan dokumen 1 termasuk libur. Boleh. Oh, nanti kalau Idul Kurban kita libur nggak boleh? Boleh. Oh, Idul Adha 1 hari lagi tambah liburnya boleh? Boleh. Ada pesta gawe libur boleh? Boleh. Tapi disepakati, dituangkan dalam dokumen 1. Kalau istilahnya sudah ada gawe daya itu sudah dimasukkan libur ya. Nah, libur. Kalau kita di sini mau yang lain boleh? Boleh. Yang penting waktunya tidak memakan waktu efektif belajar. Ya, jadi ini sampaikan Bapak Ibu, tolong kalau ada sesuatu saya pesan lagi untuk selalu berkoordinasi dengan dewan guru dan kepala sekolah. Seperti pagi tadi, jika ada guru memberi les kepada anak Bapak Ibu, nggak usah marah-marah ya, di les gratis gitu ya. Jadi nggak usah marah-marah, oh saya nunggunya lama, saya ininya lama. Itu pun Bapak Ibu ada kesepakatan dengan sekolah. Anak saya tidak bisa baca, tidak usah les, biar aja. Boleh buat pernyataan, ya. Anak saya di les gratis. Silakan Pak Guru, les Pak Guru silakan. Karena tidak mungkin juga akan ngeles sore Bapak Ibu ya. Mungkin sih kalau sore ngeles yang bayarnya keuangan mampu enggak. Karena beban keuangan Sukamulya ini termasuk banyak. Muridnya 362. Murid paling banyak di Kecamatan Parindu. Guru yang honor berapa? 11 itu kalau rata-rata berapa? Variatif sambil kalau di BOS itu maksimal hanya 960.000 dikalikan 11 berapa Bapak Ibu. Jadi muridnya besar untuk membayar gaji honor guru 50%, sisanya untuk operasional Bapak Ibu. Jadi itu. Jadi kalau masalah BOS komite, tentunya perwakilan masyarakat adalah komite. Tanya ya, jangan nanti langsung ekspos sana sini. Silahkan tanya ke kepala sekolah, ke komite, karena wakilnya kepala sekolah dan komite. Jadi untuk Sukamulya sudah transparan. Karena apa? Karena berulang kali diambil apa Pak? Sampelnya Parindu, selalu Sukamulya diambil tuh. BPK datang ke sini, dari KPK datang ke sini. Bahkan terakhir Tipikor ya, Tipikor datang 2021 sampai maghrib Pak. Dites, ya puji Tuhan, alhamdulillah baik. Ya, laporannya baik. Jadi ini saya harapkan ini sebagai temuan. Ya, kalau ada apa-apa saya ke sini. Oh Pak Har siap Pak. Pak Jadi siap. Berangkat karena laporannya yang sudah beres, sudah selesai. Jika dan manakala ada sesuatu yang Bapak kurang berkenan atau belum tahu, silakan untuk komunikasi dengan komitenya dulu. Baru komite ke sini. Mau ke sekolah langsung boleh Pak ya? Mau ke sekolah langsung diterima. Ya, yang tujuan dari sekolah dengan tujuan Bapak Ibu harus sama dulu. Betul enggak Pak?
Bapak Ibu nyekolahkan ke sini, Pak Har memberi layanan pendidikan beserta Dewan Guru. Itu harus sama dulu, Bu. Saya ibaratkan seperti suami istri. Ya, ini udah keluarga semua kan? Ada yang bujang? Ada yang masih bujang? Tidak ada. Sekarang Bapak Ibu kalau tidak sama tujuan, anak lain tidak, Bu? Bapaknya minta, mamanya lari, lain tidak? Mamanya minta, bapaknya kabur, jadi tidak? Demikian juga kita mendidik anak di sekolah ini harus sama. Kemauan kepala sekolah apa, kemauan guru apa, kemauan orang tua apa. Jadi kan satu. Tujuannya satu, mencerdaskan kehidupan anak-anak kita di sekolah, berakhlak mulia, ya, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mbak, sekarang kan ada Sambo, Mbak. Sambo itu jenderal kompak tapi kurang ajar. Nggak usah ditiru yang jelek, nggak usah. Sambo, dia lah Sambo. Jadi Bapak kemarin saya Pontianak juga Sambo, di warung kopi Sambo. Nunggu nih Sambo apa, Mbak? Karena baru ngetren. Ya, baru ngetren. Apa itu boleh ditiru? Jangan. Sesuatu yang tidak bagus tidak boleh ditiru. Ya, tidak boleh. Maka itu tanpa kepada anak-anak. Jadi tujuan sekolah adalah satu, membentuk disiplin anak-anak, membentuk karakter anak-anak, ya, membentuk budaya sehat, budaya bersih, ya, budaya sopan, iman dan takwa pasti itu adalah kewajiban. Iman dan takwa di sekolah diajar oleh Bu Guru Agama Pak Arum, Bu Rumi, tapi prakteknya itu di rumah. Ya, jadi itu penting. Nanti ada yang istilah anak ngaji, nggak usah ngaji nak, bikin bodoh aja kamu. Ada yang nama gitu? Nah, kalau ada kebalik-balik, nggak usah ke gereja nak, ngapain ke gereja? Ngapa sekolah minggu? Malah kerja bapak mama nih. Itu juga tidak baik, tidak ada. Anak ngaji, Qurannya cerdas, di sekolah mesti cerdas, yakin jadi. Itu kuncinya. Sudah besar taat bapak ibu, senang nggak bapak ibu? Senang, tujuannya itu, sekolah juga sama. Jadi membentuk karakter yang baik. Anak disuruh maknya, nah belikan bawang, berangkat sih, tapi sampai selesai nggak pulang-pulang. Malah dapat kacang bawang. Ini mah kacang bawang habis. Bukan kacang bawang, berambang bawang. Diberikan kacang bawang, ada nyambung. Ya, dikasih duit bayar SPP nak, malah enggak, malah untuk beli tempe goreng. Itu perlu harus sinkronisasi Bapak Ibu dan Dewan Guru. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu, saya mungkin kalau panjang Bapak Ibu, kalau lebar Bapak tidak suka, maka singkat saja saya. Jadi tolong kerjasama Bapak dan Ibu. Apa Pak? Kok ketawa Pak? Salah kan nama saya? Salah kan? Pas banget Pak. Salah kan? Tidak sengaja loh Pak ya. Salah. Jadi untuk kerjasamanya Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu belum kenal saya, tapi belum kenal kan? Saya, ya nama Selamat Riyadi Pak. Tadi saya suruh supaya selamat. Ya, terima kasih dulu. Ini saya potong dulu. Dan saya sepanuh Bapak Ibu ya, kalau habis rapat ini enjoy ya. Yang kedua, saya ini orang dari seberang pun juga sama. Saya dulu orang Tran juga sama. Cuman saya Tran dengan Bapak Ibu mungkin beda. Kalau Bapak Ibu sudah anaknya, kalau saya masih bujang Tran saya. Jadi kami datang pertama di Lintang Kapuas, ya, di sana di Belangin 3 tepatnya. Di sana ada setahun Bapak Ibu. Setahun di sana saya mendirikan sekolah, kemudian sudah di SD 76. Kalau ke Sanggur tidurnya di terminal sama di Masjid Mujahidin, itu langganan saya, numpang. Di terminal dulu ada yang jualan, nah di situ karena tidak punya saudara pun sendiri saja merantau. Tidak punya saudara, cewek juga tidak laku, nyari calon mertua tidak laku-laku, banyak ajaran aja harus. Begitu ikut tes, nah, terima, saya di perbatasan. 1 hari jalan kaki. Ada 4 tahun saya di sana. Tidak kerasa di sana, tidak laku juga, balik lagi saya ke Parindo sini ya, ke Bodok sini. Ini cerita saja. Saya jadi biasa, Bapak Ibu, saya perantau, saya aslinya dari Klaten, Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu ke Candi Prambanan, sekitar situ saya. Ya, tapi masih ada sekitar 20 menit lah sampai ke rumah dari Candi Prambanan. Jadi kita perantau, saya perantau Bapak Ibu ya. Jadi perantau atau maka tinggalnya sekarang di Meranti. Meranti itu namanya merantau anak istri. Ada merantau sampai mati, itu istilahnya dulu. Karena dulu nggak banyak orang mengkhayal kami dengan Pak Poniman, Pak Slamet
namanya jadi Gang Meranti. Dulu masih susah, itu sekilas ya. Terus kegiatan juga sekarang di Koramil Parindo itu sama dipercayakan oleh pemerintah untuk di Koramil Parindo. Kemarin masih ada 2 pengawas termasuk saya. Kemudian yang Pak Kosmas tanggal 18 Agustus dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang saya sendiri saja. Jadi namanya Kecamatan Parindo itu sekilas. Kemudian istri 3 anaknya. Serang. Udah, ibu udah ya Pak ya. Bapak dulu. Istri 3 anaknya, ya kan? Jadi yang pertama laki yang di Almuntas ya sekarang, anak yang tua sekarang. Kemudian yang kedua cewek itu di rumah sakit Untan sekarang. Ya alhamdulillah kemarin diterima, baru lulus selesai langsung tidak nganggur. Yang ketiga masih masuk Untan. Ya, jadi ini biodata saya, ya Pak. Jadi istri 3 tadi namanya. Jadi satu lagi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hari ini. Jadi ini adalah menyampaikan tata tertib sekolah. Nanti saya mohon Pak Kepala Sekolah juga di print itunya tatipnya. Kalau bisa hari lain bisa disampaikan kan 2 lembar ke semua orang tua wali supaya mengetahui apa sih. Nah, kemudian ada sesuatu yang kurang berkenan silahkan tanyakan. Karena aturan tata tertib harus pasti. Ekornya adalah kebijaksanaan, Bapak ya. Ekornya kebijaksanaan. Seperti tadi. Kok surat tidak dipakai dokter? Ya, lisensinya dokter. Boleh nggak bidan? Boleh. Boleh nggak dukun? Terserah. Itu orang tuanya sudah minta izin. Intinya segitu. Anak boleh pakai motor enggak? Kalau ke sekolah dilarang. Di luar skala jam sekolah jangan. Karena risiko. Kalau dia tidak membahayakan orang lain, membahayakan dirinya sendiri. Sengsara. Bapak bangga anaknya punya motor, bisa naik motor. Begitu kecelakaan, ada sesuatu kita yang akan menyesal. Bisa berpandai, tapi kita arahan, diberi arahan. Jadi situ. Jadi intinya bahwa tata tertib itu adalah untuk keselamatan kita semua. Yuk kita sama-sama untuk saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai apa keperluan sekolah, apa kemauan sekolah, apa kemauan orang tua. Kita gabung lewat musyawarah, nanti dibentuk untuk kelas 4, 5, 6 paguyuban kelas, guru kelas. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan langsung. Oh anak saya kelas 5 gimana dulu? Tanya. Jarang Pak saya sampai ubanan tuh orang tuanya nanya, Pak anak saya gimana? Jarang. Satunya dapat anak saya di anak Cina Selekta kalau saya dulu. Sekolah di Binjai nggak naik terus itu rajin nanya dulu. Sekarang udah SMA katanya ya, jadi ada itu yang. Jadi orang tua orang sekolah ya udah komunikasi. Ya ada PR enggak Bapak Ibu? Pak enggak ada. Pokoknya di rumah aja. Jadi ada WA, tolong bisa digunakan. Saling kita monitor anak-anak kita. Kalau ada sesuatu, ya tolong sampaikan ke wali kelas atau kepala sekolah berkaitan pelajaran. Pak, anak saya nilainya kok 10-10, benar nggak Pak? Boleh tidak ada yang nanya. Bapak Ibu guru konten nilainya 5-3-2-1, juga tidak ada yang nanya. Maka kesempatan ini silakan untuk sharing. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan kita secara nasional maupun maka nanti akan juga disampaikan visi misi sekolah. Karena Sukamulia ini sudah lolos di implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Parindo hanya ada 2 sekolah yang lolos, Kecamatan Parindo SD, itu SD Sukamulia sama SD 32 baru. Kalau PAUD-nya adalah 2 lagi Pak, PAUD-nya, PAUD Mekar, betul ya Bu ya? PAUD Mekar juga IKM lolos. Tolong didukung Bapak Ibu untuk pelaksanaan IKM. Tentunya ada hal-hal yang agak baru nanti untuk anak didik kita, untuk kelas 1 dan kelas 4 ya. Jadi itu mungkin ini saja disampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya cukup? Ada? Kalau tidak ada, setelah ini saya pun mohon pamit. Bukan berarti kami mohon tinggal Bapak Ibu ya. Silakan untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Saya juga akan mohon pamit karena nanti jam 1 ini ditunggu di kafe saya Bu. Ditunggu di Koperasi Pegawai Negeri itu juga ada rapat di pengurus sebentar nanti Pak. Terus nanti jam 1 setelah berjadwal juga membuka pertemuan guru-guru atau retreat guru-guru agama Katolik se-Kecamatan Parindo di Pastoran Pusat kami. Demikian Bapak Ibu, ada kurang dan ada lebihnya
kata orang tua, banyak omong tentunya banyak salah. Kalau orang tua salah tidak apa-apa, yang muda jangan sampai salah. Demikian, terima kasih. Bila tahu berita semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada kata lima upacara minka sarangga pasangan kajibata. Tutur akan meminum. Terima kasih.